warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin, selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi juga Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, tugasnya sudah selesai belum Bu? Belum. Semangat ya Bu. Semangat ya. Kita harus semangat. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bertemu di pagi hari ini ya Bu. Sebelumnya saya akan memenuhi tugas demonstrasi, yaitu melakukan kegiatan coaching. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching, kita perkenalkan dulu ya Bu ya. Saya Hasili Akar Putri, monggo Bu Titin. Saya Bu Titin Agustiani Musliha. Ya, monggo Saya Santi. Susanti. Ya, nah di sini hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, yang berperan sebagai coach yaitu Bu Santi. Yang berperan sebagai coaching itu yaitu Bu Titin. Gitu ya Bu. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan indikator apa saja yang akan saya observasi sesuai dengan Bu Putri. Nah, yang saya ingin observasi nantinya adalah terlihatnya alur tirta. Okay. Tirta dari praktek coaching kita nanti. Nah, alur tirta itu ada apa saja? Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada identitas masalah dan rencana aksi. Yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, di sini yang akan berperan tadi kan Bu Santi dia sebagai coach. Nah, saya ingin bertanya sebentar Bu. Kira-kira nanti kompetensi apa yang akan diambil oleh Bu Santi saat kita praktek coaching ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi kan ada 3 ya Bu ya. Nah, kira-kira yang paling utama untuk yang paling utama yang akan saya ambil nanti adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, baik. Terus setelah tadi kan sudah memilih memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurutnya Bu Santi, indikator ketercapaian tujuan tersebut itu yang harus dilakukan Bu Santi kira-kira apa tujuannya? Untuk tujuan yang akan saya sampaikan itu nanti yaitu ketika saya berperan menjadi coachnya, saya bisa membantu coaching untuk menemukan ide-ide atau hal-hal baik untuk peningkatan dari pengembangan di coaching tersebut. Seperti itu. Ya, berarti membantu ya, membantu coaching agar menemukan solusi. Ya. Baik, itu bagus sekali indikator yang telah disampaikan Bu. Nah, baik, kita mulai saja nggih Bu Titin, Bu Santi. Sudah siap? Sudah siap. Silakan. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Santi. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT untuk kita semuanya. Ini tadi kan ada saya melihat dari statusnya Bu Titin itu kok melihat ada pembelajaran di kelas kok anak-anak itu asik ramai kayaknya ya. Seperti itu. Kenapa Bu tulisnya? Ya Bu, karena tadi ada di sekolah saya ada kegiatan proyek P5 gitu. Oh, sudah ada kegiatan proyek P5. Terus apa ada kendala atau masalah enggak Bu? Sebenarnya tuh saya masih ada yang mengganjal gitu, jadi beban pikiran saya ya Bu ya. Saya tuh ada masalah dengan bagaimana sih saya melihat kok siswa-siswa saya ini kesadaran akan kebersihan lingkungan ini kok berkurang ya Bu ya. Jadi saya melihat ketika mereka makan, kalau di kelas ya Bu, ketika pembelajaran saya itu ketika mereka makan itu saya ngecek di laci ketika belajar itu banyak sekali sampah-sampah di laci itu. Tidak hanya itu, tetapi juga di depan kelas kan sebenarnya masing-masing kelas kan sudah punya tempat sampah ya Bu ya. Nah, ternyata anak-anak ini padahal tinggal buka aja ya Bu ya, tapi ternyata mereka ini malah membuang sampahnya di tutupnya, jadi tidak dimasukkan tapi di atas tutup sampai sampah-sampah itu berserakan di luarnya gitu. Nah, ya itulah saya masih gimana ya cara biar mereka itu sadar gitu loh Bu. Nah, tapi dari kegiatan yang tadi itu kira-kira apa yang menjadi masalah atau anak-anak itu kurang bagaimana? Kalau permasalahannya
Apa hanya itu atau mungkin ada dari yang lain lagi faktor-faktornya kok anak-anak tidak mau membuang sampah ke tempatnya itu? Kalau menurut saya kalau alasannya karena mungkin karena jauh, sebenarnya nggak jauh. Kadang ada anak yang malas karena jauh bu tempat sampahnya. Padahal kan sebenarnya di setiap kelas ini kan sudah ada tempat sampahnya gitu. Nah, menurut saya itu lebih ke kurangnya kesadaran anak sih bu. Dan selain itu mungkin karena mereka ini kan belum pernah, mungkin mereka belum mengalami secara langsung dampak dari ketika mereka tidak menjaga kebersihan, ketika mereka membuang sampah sembarangan, mereka belum merasakan dampaknya secara langsung. Makanya mereka ini sedikit menyepelekan tentang kebersihan ini. Gitu. Jadi permasalahan yang Bu Titin rasakan itu tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan gitu. Iya. Dan anak-anak kurang untuk kesadaran lingkungannya gitu. Kira-kira apa yang akan Bu Titin lakukan atau apa yang ingin Bu Titin rasakan, apa ya maksudnya untuk menyampaikan ke anak-anak ini kira-kira bagaimana? Saya kemarin tuh sempat berpikir bu, rencana saya, strategi saya biar anak-anak ini bisa sadar ya akan pentingnya kebersihan. Saya tuh sempat berpikir begini, ketika pembelajaran saya kan saya adalah mengajar kelas 12 dan sebagian kelas 11, ada 14 kelas yang saya angkut. Dan rencana saya ketika pembelajaran ini saya sisipkan ini bu, video-video tentang dampak dari ketika kita tidak menjaga kebersihan. Harapan saya ketika setiap ya setidaknya dalam pembelajaran itu saya sisipkan agar mereka itu tahu ternyata dampaknya seperti ini. Nah selain itu saya juga tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kepada mereka tentang arti penting dari kebersihan itu. Dan saya juga bercerita kepada mereka karena dulu juga pernah tuh ada di sebuah kelas yang saya ampuh ketika pembelajaran itu ketika pembelajaran tiba-tiba yang cewek, sebenarnya itu kelas bahasa itu cewek semua bu. Nah itu mereka itu tangannya tuh berada di laci, ternyata ada tikusnya. Nah itu juga makanya saya harus mengingatkan kepada mereka. Dan di satu sisi mungkin saya bisa masukkan di keyakinan kelas. Mungkin kalau dulu itu kan sebelumnya keyakinan kelas yang saya buat belum begitu menspesifikkan tentang kebersihan itu. Nah mungkin saya masukkan jadi mereka akan tahu itu sudah masuk ke keyakinan kelas, otomatis mereka akan tahu konsekuensinya apa gitu. Baik, dari yang Bu Titin sampaikan itu berarti kan untuk anak-anak. Kira-kira dari itu Bu Titin perlu dari bantuan guru lain atau mungkin dari rekan-rekan sejawat atau peran dari siapa yang akan Bu Titin libatkan? Jadi gini bu, kalau tadi itu kan solusi yang saya berikan kan karena saya hanya melibatkan saya dengan siswa B. Nah itu kan baru lingkup kecil dalam lingkup kelas yang saya ampuh. Nah rencana saya juga akan biar kesadaran kebersihan ini tidak hanya pada kelas yang saya ampuh aja, tapi juga dengan siswa yang lain juga, jadi seluruh warga sekolah gitu. Siswa-siswanya biar sadar gitu. Dan rencana saya akan coba nembusi ke kepala sekolah, nanti kita juga akan melibatkan tim Adiwiyata karena sebenarnya di SMA saya ini ada tim Adiwiyata cuman belum begitu aktif ya, karena waktu itu sempat karena pandemi itu bu, lalu sempat vakum karena pandemi. Nah sekarang mungkin kita galakkan lagi yang agar mereka anak-anaknya jadi sadar akan kebersihan itu. Memang benar ya, kesadaran lingkungan itu memang perlu kita butuhkan untuk kebersihan. Kadang memang anak-anak seperti dari yang disampaikan tadi Bu Titin, tadi kan sudah ada ini Bu Titin rencananya apa, kemudian yang akan dilibatkan siapa saja. Nah kalau itu sudah program-program itu sudah ada dalam Bu Titin, kira-kira tindak lanjut apa lagi yang akan Bu Titin lakukan agar tercapai tujuan tadi?
Ya yang jelas kita itu saya itu kan butuh komitmen. Saya harus komitmen ketika saya punya sebuah tujuan, maka saya harus komitmen dari diri saya sendiri. Saya akan, yaitu pertama saya dari kelas saya ambil dulu, saya akan memutarkan video, lalu saya tidak bosan untuk mengingatkan siswa akan pentingnya kebersihan. Misal saya kok pas saya lewat kok ada siswa yang membuang sampah sembarangan, saya akan ingatkan untuk mengambil, lalu saya minta untuk ditaruh ke tempat sampah. Lalu juga saya akan melibatkan tim Adiwiyata dan guru-guru yang lain juga, agar karena kalau kita misalnya kita sendiri yang melakukan program itu kan, namanya program pasti butuh kerjasama dari berbagai pihak gitu. Yang jelas saya akan melibatkan guru-guru yang lain juga dan tim Adiwiyata ini kan jelas kita juga punya namanya Laskar Danling, yaitu Laskar Peduli Lingkungan. Itu juga kita akan coba aktifkan kembali. Ya, karena dari program itu juga tadi, berarti yang Bu Titin harapkan nanti selanjutnya lagi apa Bu yang akan Bu Titin mungkin lakukan lagi, dan apa yang ingin Bu harapkan dari hasil tadi, misalnya jika sudah berhasil atau mungkin dari anak-anak ini sudah bisa menerapkan itu, Bu Titin mempunyai harapan apa? Harapan saya yang jelas anak-anak akan sadar, anak-anak akan sadar akan kebersihan lingkungan. Nah, ketika mereka sadar, otomatis mereka juga akan menjaga lingkungan dan kita akan menciptakan tempat yang nyaman untuk belajar. Itu harapan saya, kita dapat belajar dengan nyaman, ya, tanpa dari segi kebersihan lingkungan nyaman untuk kita belajar, jadi nggak ada kadang-kadang kalau sampah itu kan menimbulkan bau gitu ya. Nah, itu saya harapannya anak-anak akan sadar dengan kebersihan, maka kebersihan lingkungan juga akan terjaga dan kita pun akan belajar dengan nyaman. Itu berarti memang harus sudah komitmen ya, apa yang Bu Titin harapkan untuk kebersihan lingkungan kepada anak-anak, dan kira-kira itu bisa diterapkan untuk kesemuanya saat pembelajaran, atau mungkin hanya waktu-waktu tertentu, mungkin membuat program ada kebersihan lingkungan setiap siswa itu, atau mungkin bagaimana untuk penerapannya? Untuk penerapannya yang jelas setiap pembelajaran saya, lalu saya juga mengingatkan, dan sebenarnya di tempat saya itu ada namanya Jumat Rehat Berwali, dan itu bisa digunakan untuk salah satunya rehat berwali itu ada religius, sehat itu berarti apa itu namanya, biasanya diisi dengan kegiatan olahraga bersama. Lalu ada beri itu bersih, jadi kita nanti fokusnya di Jumat itu ada fokus di kebersihan. Lalu wali itu adalah pembinaan wali, jadi mungkin kita masukkan di program itu juga untuk mengingatkan siswa gitu. Baik, berarti sebenarnya yang Bu Titin rasakan tadi sudah tentang kebersihan lingkungan, kesadaran diri siswa, dan itu ada sudah solusinya, sudah ada tadi berarti. Iya ya Bu ya, ternyata ya itulah terkadang Iya, terkadang kita ini memang butuh untuk bercerita, dan ternyata ketika saya bercerita dengan Bu Santi, akhirnya Bu Santi itu malah menggiring saya untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Berarti tadi kan sudah ada yang Ibu Titin sebutkan tadi, dengan memberikan video ke anak-anak tentang pembelajaran kebersihan, tentang tadi yang ada kegiatan tiap hari Jumat juga ada. Bu Titin juga akan menggandeng dari rekan sejawat guru-guru yang lain juga nih. Itu juga sudah kira-kira tinggal bagaimana Bu Titin mungkin membuat program atau apa, sudah ada semua ya Bu bayangannya? Iya, sudah ada semua. Berarti tinggal eksekusinya. Tinggal eksekusi ya. Dan mungkin dari situ Bu Titin sudah cukup untuk ini diskusi kita hari ini. Untuk sementara cukup Bu, insya Allah. Semoga nanti untuk penerapannya kebersihan dengan kesadaran rekan anak bisa terlaksana dengan baik. Apa yang Bu Titin harapkan, apa yang ingin Bu Titin capai dalam tujuan tadi, semoga bisa terlaksana dengan baik. Juga anak-anak juga dapat lebih mudah dalam menerapkan kesadaran diri. Memang kadang anak-anak ini susah, meskipun kita harus berulang kali Iya. ayo jangan buang sampah sembarangan. Kadang kalau kita nggak memberi contoh pun anak-anak asal lempar sampah seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Titin.
semoga selalu sukses. Ya, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bu Santi, karena dengan saya bercerita dengan Bu Santi akhirnya saya secara tidak bisa mendapatkan solusi, walaupun saya itu akhirnya digiring dari pemikiran saya sendiri gitu. Matur nuwun Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai ya Bu mempraktekkan praktik kucing ini. Gimana perasaan Bu? Jadi saya juga Iya boleh, perasaannya gimana Bu? Dari saya, untuk saya merasa lega, nyaman. Mungkin saya sudah bisa mendengarkan cerita dari Ibu Titin, ya mungkin dalam hati saya mungkin merasakan juga pernah ada seperti itu ya. Dari Ibu Titin juga disampaikan cerita-cerita tentang program-program apa yang akan menjadi ide-ide dari Ibu Titin, dan semoga nanti bisa untuk diterapkan. Dan untuk kehadiran temennya saya juga udah kehadiran penuh, saya mendengarkan, pokoknya saya mencerna apa yang Bu Titin rasakan tadi, dan itu ide-idenya juga keluar dari Bu Titin sendiri. Sudah keluar ya Bu Ya, sudah keluar. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi juga ya saya pancingannya juga sudah keluar semua gitu. Berbobot. Terima kasih Bu Titin, dan itu juga akan nanti menjadi masukan juga buat saya. Iya, Bisa jadi pengalamannya pengalaman bertambah ya Bu ya. bertambah, Iya. iya. Seperti itu. Oh iya, kalau dari Bu Titin Bu, gimana Bu perasaannya Bu? Perasaannya awalnya kan saya galau nih Bu, bimbang gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ketika saya di coaching dengan Bu Santi, akhirnya saya bisa bercerita, dan Bu Santi ini bisa menggiring menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya malah bisa menemukan solusi sendiri dari pandangan Bu Santi sendiri. Jadi akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi, dan saya tinggal gimana actionnya. Iya, eksekusinya ya Bu ya. Nah sekarang dari saya ya Bu ya. Tadi alur ceritanya sudah jelas Bu, sudah terlihat jelas. Terus pengobrolnya juga sudah mengalir ya, jadi nggak ada jedanya untuk menjawab, tapi sudah langsung ini diberi pertanyaan langsung umpan baliknya cepat gitu. Nah sekarang dari tujuannya tadi menurut saya tujuannya yang disampaikan oleh Kuci sangat jelas ya, yaitu tentang membuat kesadaran kebersihan ya Bu ya. Terus identifikasinya juga coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Tadi kan Bu Santi sudah memberi pertanyaan yang berbobot, jadi membuat coach itu langsung mencari solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Nah untuk rencana aksinya coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dalam menyelesaikan permasalahan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Jadi kan tadi sudah tertulis rencananya kapan Bu, apa yang akan dilakukan, tadi kan sudah ya Bu ya. Nah untuk tanggung jawabnya, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusinya yang sendiri. Tadi Bu Santi bilang kira-kira mau dilaksanakan kapan, terus mau siapa saja, gitu kan tadi bikin ya. Nah sekarang alurnya tuh sudah jelas dan sudah tertata Bu. Nah untuk Bu Santi tadi kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan Bu. Kira-kira tadi sudah ya Bu ya. Pertanyaan sudah berbobot gitu Bu. Terus ternyata bisa memancing ide-ide dari coach ya, dari pertanyaan Bu Santi. Jadi coachingnya juga cepet ya Bu ya, membalasnya. Nah sekarang kalau seumpama besok akan kita praktek lagi Bu, kira-kira pengembangan selanjutnya yang ingin dikembangkan apa lagi Bu? Penekanan lebih baiknya, Pertanyaannya ya, pertanyaan lebih yang pengetahuan lagi, lebih bobot lagi gitu ya Bu ya, agar mendapat ide-ide baru dari coach. Iya betul. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan lancar ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Terima kasih untuk Bu Santi dan Bu Titin atas kerjasamanya kita hari ini, telah meluangkan waktu